Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo akan mengganti Erick Thohir dengan Ahok sebagai Menteri BUMN. Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 orang yang mengerti terkait perbuatan korupsi di Pertamina. Setelah memeriksa saksinya, semua yang sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu menetapkan 7 orang tersangka, 4 dari aparat Pertamina dan 3 pengusaha. Dan beberapa hari lagi menetapkan 2 orang lagi sebagai tersangka, dan seluruhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 9 orang. Para tersangka selaku aparat Pertamina cara melakukan perbuatan korupsi di Pertamina tersebut dengan menekan produksi minyak mentah sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu mengimpor dari luar negeri minyak pertalite dengan harga yang tinggi, lalu dioplos atau dicampur menjadi minyak pertamax yang selisih harganya Rp3.000 dengan pertalite. Selisih harga sebesar Rp3.000 pertalite minyak pertamax yang dikorupsi para direktur Pertamina, sehingga Pertamina mengalami kerugian selama 1 tahun sebesar 193,7 triliun, padahal perbuatan korupsi sudah dilakukan sejak 2018 sampai tahun 2023, berarti sudah berjalan 5 tahun. Maka Pertamina sudah mengalami kerugian selama 5 tahun hampir 1.000 triliun. Perbuatan korupsi di Pertamina sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 masih dalam pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Maka mantan Direktur Pertamina Karen Agustina menyatakan Karen Agustina melakukan perbuatan korupsi sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Besar dugaan mantan Presiden Joko Widodo turut menikmati perbuatan korupsi yang dilakukan para direktur Pertamina yang sudah ditangkap Kejaksaan Agung tersebut. Pantas sebelum ditangkap Kejaksaan Agung, 7 direktur Pertamina tersebut merasa kuat dibackingi mantan Presiden Joko Widodo, tidak mau diatur Ahok atau Basuki Cahayapurnama selaku Komisaris Utama Pertamina berkali-kali menyatakan kepada direktur Pertamina supaya diganti dengan sistem e-katalog. Jawaban para direktur Pertamina iya saja, tetapi tidak pernah merubah sistem e-katalog yang berakibat Pertamina mengalami kerugian terus sampai Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Bila Ahok diangkat direktur, Pertamina akan memecat semua direktur Pertamina karena selaku Komisaris Utama tidak diberi kewenangan memecat para direktur Pertamina, hanya mengawasi saja. Bila ada temuan kesalahan hanya disuruh diperbaikinya, tetapi semua tidak ada perbaikan kesalahannya. Untuk memperbaiki sistem e-katalog berakibat Pertamina mengalami kerugian 193,7 triliun tiap tahun. Selama 7 bulan Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu berusaha bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan semua temuan atau pemeriksaan para direktur Pertamina yang tidak mau melaksanakan petunjuknya. Ternyata mantan Presiden Joko Widodo tidak mau menerima Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ditambah lagi para direktur Pertamina tidak mau melaksanakan hasil temuannya Ahok atau Basuki Cahayapurnama, lalu Ahok atau Basuki Cahayapurnama minta keluar dari Pertamina sebagai komisaris besar dari Pertamina. Daripada tidak dihargai, kinerja membuat sakit hati Ahok atau Basuki Cahayapurnama, lebih baik latihan main golf saja. Memang Ahok atau Basuki Cahayapurnama jarang manusia seperti Ahok, karena orang lain biasanya justru
mendekat kepada ketujuh Direktur Pertamina agar diberi setiap bulan dari hasil korupsi yang dilakukan, ditambah gajinya sudah mencapai 1 miliar tiap-tiap bulan. Semua itu ditinggalkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, di mana salah satu perusahaan Pertamina masuk di bawah kendali Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang kewenangannya cukup besar mengangkat para direktur Pertamina dan memecat para direktur Pertamina yang melakukan kesalahan. Hanya saja Erick Thohir menyalahgunakan kewenangannya selaku Menteri BUMN, di mana sudah mengetahui para direktur Pertamina melakukan perbuatan korupsi hingga Pertamina setiap tahun hasil oplosan minyak Pertalite dengan Pertamax, tiap tahun Pertamina mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Tidak ditindak Erick Thohir karena para direktur Pertamina memberikan uang setiap bulan kepada setiap orang sebesar 25 miliar kepada Erick Thohir. Boy Thohir dan Kapolda DKI Karyoto sebagai uang pengamanan. Berdasarkan pertimbangan Erick Thohir dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, di mana Erick Thohir tidak bersih dari perbuatan korupsi, hanya dapat 25 miliar dari para direktur Pertamina, membiarkan para direktur Pertamina melakukan oplosan bensin Pertalite dengan bensin Pertamax yang berakibat Pertamina mengalami kerugian sebesar 193,7 miliar dalam 193,7 triliun dalam 1 tahun. Sedang dalam 5 tahun Pertamina mengalami kerugian sebesar 1.000 triliun. Sedangkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sangat lain dari orang lain. Orangnya atau tidak ada duanya seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Bekerjanya bagus, menemukan kesalahan para direktur Pertamina, tidak mau memanfaatkan kekuasaannya sebagai pengawas, dan tidak pernah mendengar menerima uang korupsi dari para direktur Pertamina yang gajinya per bulannya 1 miliar hanya karena hasil kinerja mengawasi para direktur yang tidak melaksanakan petunjuknya lalu keluar dari Pertamina. Padahal kalau orang lain sebagai pengawas Pertamina justru mendekat kepada para direktur Pertamina untuk kebagian hasil perbuatan korupsi yang dilakukan para direktur Pertamina tersebut. Ditambah gajinya sudah 1 miliar per bulan, tidak akan mau keluar dari Pertamina tersebut. Dari hasil pertimbangan Erick Thohir dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, maka Presiden Prabowo Subianto akan menggantikan Erick Thohir dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Bila Prabowo Subianto sudah melantik Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, diduga semua perusahaan Pertamina dan termasuk perusahaan yang masuk Badan Usaha Milik Negara akan dapat dibersihkan dari perbuatan korupsi yang berakibat penghasilan Pertamina, dan semua perusahaan tersebut akan meningkat penghasilannya. Hal ini terbukti ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama baru diangkat sebagai pengawas di Pertamina, langsung penghasilan Pertamina meningkat jauh, yang perusahaan Pertamina dapat menyetor ke kas negara sebesar ratusan triliun dan banyak aparat Pertamina merasa bangga dapat menyetor ke kas negara atas penghasilan Pertamina. Karena selama ini semua perusahaan Pertamina dan perusahaan lain mengalami kerugian sampai mengalami kebangkrutan, termasuk Pertamina mengalami kerugian atas perbuatan korupsi terkait mengoplos atau mencampur minyak Pertalite dengan Pertamax hingga mengalami kerugian Pertamina sebesar 1.000 triliun, termasuk perusahaan penerbangan Merpati. Semua hasilnya habis dikorupsi aparat Merpati. Hingga saat ini perusahaan Merpati
tinggal kenangan. Demikian juga perusahaan Garuda sudah sempat bangkrut, tetapi pemerintah berhasil menanggulanginya dengan alasan sebagai negara besar, pemerintah Indonesia tidak punya pesawat terbang Garuda untuk melayani penerbangan domestik dan luar negeri, akan membawa malu di dalam negeri dan luar negeri. Harapan saya, sudah tepat Presiden Prabowo Subianto menggantikan Erick Thohir dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai Menteri Badan Usaha milik negara. Dengan harapan semua perusahaan Pertamina, termasuk semua perusahaan yang masuk dalam badan usaha milik negara, akan bersih semua dari perbuatan korupsi yang berdampak semua perusahaan meningkat penghasilannya yang dapat menyetor ke kas negara untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sekian dan terima kasih.